Begini Kijana, kemarin sempat viral di berita di berbagai media sosial ataupun di televisi itu tentang penangkapan babi ngepet yang di Depok, Jawa Barat. Beritanya ditangkap lalu dikandangkan. Nah, di situ penangkapannya itu sekitar jam 12 malam. Menurut warga, babi tersebut babi ngepet dan sudah berkali-kali melakukan pencurian. Dan untuk penangkapannya pun dengan susah payah, tidak hanya sekali. Nah, mungkin karena kemarin menurut warga sekitar pas tiba apesnya di malam itu akhirnya tertangkap. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah benar ada babi ngepet semacam itu, yang memang babi tersebut bisa jelmaan dari manusia? Menurut penuturan warga, memang ketika ditangkap itu masih berupa manusia, berwujud manusia dengan menggunakan jubah hitam ketika terjadi penangkapan. Setelah itu berubah menjadi seekor babi hutan yang dinamai babi ngepet tersebut. Lalu mengapa warga sekitar untuk menangkapnya atau untuk bisa melihat si babi ngepet tersebut harus bugil atau telanjang bulat? Nah, ini apa memang itu ritualnya seperti itu, syaratnya seperti itu, atau memang benar-benar ketika telanjang bulat bisa melihat babinya, sedangkan yang tidak telanjang tidak bisa melihat babinya? Karena yang saya baca ataupun yang saya lihat di televisi pun itu kemarin sempat heboh memang ketika penangkapan tersebut, dan warga untuk menangkapnya itu mereka pada telanjang bulat semua. Walaupun di malam hari lampu-lampu yang ada di rumah warga dimatikan, namun karena memang bulan ini itu sedang ada bulan terang, jadi ya terlihat dengan jelas orang-orang yang pada tidak berpakaian tersebut akhirnya kan terlihat dengan jelas. Otomatis kan antara satu dengan yang satunya, warga satu dan yang lainnya saling melihat kejadian tersebut. Tidak berpakaian lah, itu menurut Kijana sendiri bagaimana ini Nun Sewu? Apakah memang itu ritual seperti itu syaratnya untuk bisa menangkap dan melihat si babi ngepet, atau memang itu hanya semacam kalau saya rasa kok aneh saja seperti itu. Menurut Kijana seperti apa? Ya, ini lampu ini ada hubungannya. Tadinya kan pakai lilin biasanya kalau syuting. Nah, ini diganti teplok. Karena kalau lilin terus dijagain itu katanya lagi ngepet. Begitu. Zaman dulu, ini cerita zaman dulu. Kalau pesugihan babi ngepet itu caranya adalah biasanya keluarga istrinya untuk nungguin lilin, dijaga jangan sampai padam. Jangan sampai padam, harus terus dalam kondisi menyala. Ya, soalnya kalau nanti padam itu pertanda lagi apes. Yang apes babinya atau babinya ya, si yang melakukan pesugihan babi ngepet itu. Ya, itu jadi dia melakukan itu karena pesugihan. Caranya dengan mengubah jadi babi biar tidak kelihatan untuk tujuannya mencuri. Itu dulu ya. Kalau zaman sekarang menurut saya sudah tidak ada, karena ilmu-ilmu itu sudah tidak diturunkan. Ketika ada seperti itu, saya yakin itu hanya rekayasa. Begitu. Iya.
Kalau seperti tuyul itu zaman sekarang sudah nggak ada. Kalau dulu walau alam nggak tahu. Tapi untuk zaman sekarang yang namanya pesugihan seperti itu sudah tidak ada. Jadi ketika ada berita seperti itu saya yakin rekayasa, entah tujuannya untuk apa. Tapi kalau kemarin saya juga sempat membaca beritanya dan melihat di TV juga ada bahwa itu ditangkap, terus yang nonton bayar 2.000. Nah, ini kan sudah ada semacam pertunjukan dan penipuan. Oh, begitu. Ya, artinya walaupun itu hanya 2.000 sukarela, tapi nyuwun sewu, apa yang namanya pembodohan. Apalagi ketika misalnya ada yang bertanya melihat, loh kok itu babi bukan sosok manusia, terus diapusi kalau mau melihat itu sosok manusia harus telanjang. Nah, itu kan juga pembodohan lagi. Oh, begitu. Iya, itu. Iya, saya paham sekarang. Berarti memang intinya tidak ada pesugihan seperti itu di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang. Mungkin di zaman-zaman dulu mungkin ada, nggih. Iya, mungkin ada. Alam saya sendiri juga. Iya, karena sampai saat sekarang tidak ada bukti nyata. Ya. Selalu dalam kejadian itu hanya palsu, artinya bukan yang sebenarnya. Babi yang ditangkap ya babi biasa. Entah itu tadinya awalnya sengaja dilepas untuk bikin seperti itu biar nanti jadi tontonan, terus yang nonton bayar, itu istilah motifnya seperti itu, untuk mencari itu yang nonton bayar itu. Oh, jadi motifnya intinya untuk mencari uang, ya? Iya, mencari uang. Mencari uang dengan cara seperti itu. Lah, terus ada yang iseng lagi itu, yang cara melihatnya harus telanjang. Nah, itu yang sebetulnya jujur saya kurang pas di sini. Kenapa harus telanjang? Walaupun itu dikatakan di rumah masing-masing, mengintip dari rumah masing-masing dalam kondisi telanjang bulat. Namun ketika menangkap si babi ini, mereka juga berbondong-bondong keluar untuk menangkapnya dalam kondisi telanjang. Jujur ini saya memang kurang setuju. Walaupun warga sudah mematikan lampu, namun masih terlihat oleh sinar bulan karena waktu itu terang benderang. Ini jujur saja saya kurang setuju dengan hal tersebut. Kenapa harus telanjang berbondong-bondong keluar warga? Akhirnya kan ya mohon maaf, menurut saya sih tidak etis ya. Nah, itu mungkin pembelajaran atau pendidikan tentang hal-hal mistis seperti itu belum berjalan, jadi mereka percaya. Akibatnya seperti itu. Padahal tidak mungkin ada menangkap babi ngepet dengan cara telanjang. Ketika masyarakat banyak yang mematikan, artinya ikut mendukung, tetapi hanya ikut-ikutan, kan artinya mereka yaitu belum paham. Berarti semacam pembodohan juga ya? Pembodohan. Itu kalau bisa tetap ke masyarakat diberikan pembelajaran atau pendidikan tentang hal-hal mistis yang sebenarnya. Mistis itu apa? Jadi jangan selalu dicekoki dengan pembodohan-pembodohan. Kalau zaman dulu pun ini kembali ke zaman dulu, ada orang yang katakanlah mau mencari pesugihan atau usaha, misalnya mencuri biar tidak tertangkap, dia minta ajian ke seorang dukun dukun. Lalu oleh dukun itu dikasih ajian apa, tapi syaratnya ketika mencuri harus telanjang. Karena si yang minta ajian itu percaya, benar dilakukan. Akhirnya ketika mencuri dengan telanjang. Nah, itu karena percaya dan sudah berkali-kali tidak ketahuan atau bahkan ketahuan akhirnya lolos, itu semakin percaya. Padahal kenapa orang mencuri telanjang itu bisa lolos? Pertama,
ketika konangan atau ketahuan, Ya. untuk orang biasa, oh paling itu orang gila gitu. Jadi karena telanjang itu dianggap orang gila. Iya, jadi Tidak. paling hanya digurah aja, wish, terus lari kan nggak dikejar. Ya, jadi tidak menyangka kalau itu pencuri ya. Pencuri, ya itu. Yang kedua kalau misalnya yang ngonangi mengetahui itu perempuan, biasanya kan takut juga. Ya, Nah, takut malah justru lari. Iya, Terus kemudian pencurinya juga lari, akhirnya aman juga. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi tidak ada ilmu-ilmu seperti itu sekarang. Ya, Tentang tuyul pun begitu. Katanya kalau mau melihat tuyul harus dikerok alisnya. Lalu melihat setan. Iya, melihat setan dengan memakai nyun sewu pakaian dalam di kepala untuk itu kan juga pembodohan. Iya, kalau artinya percaya terus dengan alisnya dikerok, suruh melihat di baskom yang ada airnya, ada foto gambarnya dirinya seperti tuyul. Atau ketika pakai topi dengan pakaian dalam, itu kan juga seperti setan gitu. Artinya tidak waras, itu seperti itu. Kembali ke inti permasalahan, ini sudah padam, tidak apa-apa, berarti babinya sudah ketangkep. Iya, betul. Tentang pesugihan seperti itu, babi ngepet, tuyul, lalu pesugihan yang lain ya, yang lain untuk zaman sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau yang masih percaya, kasihan sebenarnya. Saya kasihan kok percaya dengan hal-hal seperti itu. Intinya kalau kepengen rezekinya lancar harus dengan usaha, doa dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi sekarang banyak katakanlah konsultan masalah spiritual. Iya. Seperti saya ya, jujur saya juga istilah menerima konsultasi masalah nasib, masalah keuangan, rezeki itu menerima. Tetapi saya tidak pernah memberikan dalam bentuk pesugihan atau uang goib yang tiba-tiba ada atau instan uangnya, enggak ada. Jelas penipuan itu. Jelas penipuan. Kalau kami ya, karena saya tidak sendiri, kami ketika ada orang yang konsultasi mengeluh masalah rezekinya seret, itu ada beberapa sebab. Memang kalau secara logika yang paling nyata bahwa itu harus usaha, tapi katanya sudah berusaha dengan berbagai cara, itu masih selalu saja katakanlah seret, gagal, tidak berhasil dan lain sebagainya. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah, itu biasanya saya tanya usahanya apa, caranya gimana. Kalau kami lihat usahanya sudah benar, caranya sudah benar, nah kemudian kami masuk ke apa yang biasa kami pelajari selama ini, yaitu tentang percaya tidak percaya, karena ini ada pakemnya, artinya berdasarkan misalnya wetonnya dulu, wetonnya bagaimana. Kalau wetonnya tipe becik, apik ya biasanya lancar. Tapi kalau weton yang tipe lo, misalnya itu kan yang paling umum untuk masalah nasib atau rezeki itu pakai Pancasuda, Sri Lunggu Dunya Loro Pati. Nah itu wetonnya nanti Neptunnya berapa, dihitung seperti itu. Seringnya ya ini makanya primbon itu ilmu titen. Yang tipe loro apa tipe pati itu memang sering dalam menjalani usaha atau kehidupan itu sering sering mengalami kegagalan. Itu percaya tidak percaya. Nah mungkin dulu orang tuanya tidak begitu memperhitungkan. Kalau orang tua yang dari dulu memperhatikan masalah weton, ketika wetonnya tidak baik langsung diadakan ruatan. Jadi ketika selamatan bayi itu ditambahi ruatan ketika wetonnya tidak bagus. Tapi orang semakin kesini orang tidak percaya atau tidak memperhatikan masalah itu. Mungkin tidak paham. Nah, karena tidak paham, juga kadang menyepelekan. Oh, begitu. Iya, kadang menyepelekan lah itu primbon hanya apa gitu loh. Padahal primbon itu ditulis oleh leluhur kita
bukan asal tulis, itu berdasarkan ilmu titen. Ya, jadi pengalaman yang sudah Tahun-tahun ya diamati bertahun-tahun. Kalau orang lahirnya kemis wage begini-beginilah seperti itu. Akhirnya mereka tulis dirangkum dalam sebuah buku yang namanya primbon. Jadi primbon itu macam-macam, ada yang primbon hitungan untuk masalah tanggal lahir, ada primbon menghitung jodoh, primbon masalah merawat binatang, itu masalah katuranggan, itu banyak sekali primbon itu. Jadi intinya primbon adalah kumpulan dari berbagai ilmu ya? Ya, dari berbagai ilmu yang dibukukan. Iya, ya primbon sebenarnya sama seperti buku. Ya. Walaupun ada yang mengatakan primbon berasal dari kata imbu, perimbuan. Imbu itu semacam kalau buah diimbu di bahasa Indonesia apa itu? Disimpan atau disimpan biar masak. Ya. Diperam. Ya. Nah, diimbu artinya biar semakin matang. Begitupun ilmu. Nah, disimpan biar harusnya semakin masak. Karena titen, jadi semakin hari semakin dititen ini akan disempurnakan. Begitu. Nah, kembali ke masalah tadi rezeki begitu. Ada yang sudah hitungannya baik, tipe Sri misalnya, kok masih dalam banyak hambatan ya. Kemungkinan juga dulu tidak diselamati. Oh begitu. Iya. Atau mungkin dalam menyelamatinya hanya sekedar kebiasaan membuat selamatan turun temurun, tidak tahu niat. Artinya. Itu kan bukankah dalam setiap perbuatan itu yang penting niatnya. Ya betul. Jadi hajatnya ya gitu. Iya, harus disebutkan niatnya apa. Inna amalu biniat. Ya. Semua tergantung pada niatnya. Ya, betul. Tapi memang kebanyakan ketika kita memberi selamatan kepada anak, memberi nama ke anak itu juga hanya sekedar selamatan jenengi istilahnya seperti itu. Jadi kita tidak tahu, mungkin karena tidak paham tentang weton tersebut, tipe apa, ketika anak-anak ada di weton yang memang tipe loro atau tipe pati, itu kurang paham untuk dilakukan ritual pada ruatan, saat ritual ruatan pada saat jenengi istilah orang Jawa, ketika anak masih bayi. Selamatan tersebut tidak dikaitkan dengan itu. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya katakanlah sudah dewasa, belum diruat? Nah, itu bisa, karena tidak ada sesuatu yang terlambat. Jadi masih bisa diruat. Jadi kalau selama ini merasa hidupnya selalu susah, banyak halangan, banyak rintangan, banyak cobaan, kemungkinan wetonnya yang kurang baik, sehingga nasibnya jadi kurang baik. Nah, bukankah nasib itu bisa diubah kalau manusia itu mau mengubahnya? Iya, betul. Artinya yang namanya nasib, rezeki, jodoh, pati, itu semua kan dari Allah yang menentukan. Betul. Itu rahasia Allah. Tetapi untuk rezeki, tidak mungkin rezeki datang sendiri. Ya. Begitu juga dengan nasib ya kayak. Nasib pun manusia bisa merubahnya. Merubah nasibnya. Begitupun umur bisa diubah dengan katakanlah silaturahmi. Memperpanjang ya, berubah ya. Memperpanjang. Ya, artinya kan berubah. Oh iya. Iya. Jadi walaupun sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa umurnya sudah dicatat sampai segini, tapi ketika dalam hidupnya ternyata mengubah dengan cara memperpanjang umur, yaitu dengan silaturahmi, tentu saja sangat gampang bagi Tuhan untuk mengubahnya. Gitu. Rezeki, nasib, begitu semua harus diusahakan. Intinya seperti itu. Iya, terima kasih sekali untuk penjelasannya, yang terutama tadi pertama terkait dengan isu tentang babi ngepet tersebut, karena memang mohon maaf banyak yang menanyakan dari teman-teman, saudara dan tetangga dan lain sebagainya, baik di media sosial maupun menanyakan langsung ke saya, apa iya benar ada babi ngepet? Yang pertama, lah kok aneh temen, cara menangkapnya harus dengan cara telanjang bulat. Nah itu jujur memang saya kurang sepaham
kenapa harus dilakukan hal seperti itu? Kalau memang motifnya hanya untuk mencari uang, kenapa tidak dengan cara yang lain yang lebih baik, yang halal, yang lebih halal, baik. tidak membodohi Iya, orang lain. Ya boleh kita diberi kecerdasan, kepintaran, tapi bukan untuk membodohi yang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Saya terima kasih sekali Ki penjelasannya, dengan gamblang bisa dipahami kalau memang itu betul-betul tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya babi ngepet pesugihan seperti itu di zaman sekarang. Untuk di zaman sekarang. Mungkin kalau di zaman dulu-dulu mungkin iya, tapi untuk di zaman sekarang saya yakin memang sudah tidak ada. Ketika kita kepengen untuk mencapai kesuksesan atau mendapatkan rezeki, mestinya kita dengan berusaha. Begitu Ki? Iya, betul. Saya terima kasih sekali. Ya, bukan hanya usaha, harus disertai dengan secara spiritual. Kalau yang Muslim, Islam itu dengan doa. Kalau secara kejawen ada yang tadi seperti ruatan. Nah, dan ruatan itu karena di zaman sekarang kebanyakan Muslim itu sudah gabungan. Jadi tidak bertentangan. Jadi wah, ruatan itu tidak ada dalam Al-Quran. Ini bukan tentang Al-Quran. Ya nyatanya memang jujur saja kemarin ada beberapa yang menyampaikan bahwa setelah dilakukan ruatan hidupnya menjadi lebih baik, usahanya lebih lancar, yang tadinya memang kesulitan terkait dengan jodoh, rezeki dan lain sebagainya dilancarkan, permasalahan juga sudah bisa diatasi dan kedepannya sudah sekarang sudah lebih baik kondisi keluarganya dan lain sebagainya. Itu kemarin memang banyak yang menyampaikan seperti itu setelah dilakukan ruatan oleh Ki Jana beserta teman-teman spiritual Kabumian. Begitu Ki, saya terima kasih sekali.